Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Mari kita menganalisa bersama untuk mengetahui arah pembicaraan EV Daud Tony tentang masa depan bangsa Indonesia di tahun 2023. 3 judul video EV Daud Tony, seram tapi membingungkan. Satu. Diawali dari EV Daud Tony, yang menurut pengakuannya dipanggil Tuhan ke sorga pada tahun 1997, untuk mendapat pesan khusus tentang bangsa Indonesia yang akan dipulihkan Tuhan di bulan Januari tahun 2023, disebut sebagai awal pemulihan Indonesia. Ini bukti videonya. Ekonomi akan berhenti untuk menuju tahun 2023. Awal pemulihan Indonesia. Nah, di situ Tuhan memberi saya pesan khusus. Nah, untuk umat Tuhan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya mendapat pesan Tuhan, saya masih ingat itu kejadian waktu saya lulus sekolah Alkitab. Waktu itu saya berpikir jadi hamba Tuhan, jadi pendeta itu susah sekali. Makanya saya ambil keputusan untuk bisnis. Suatu kali tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud, engkau udah waktunya pulang ke rumah Bapa. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau beri aku kesempatan, umurku diperpanjang, walaupun sesaat saja, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Nah, waktu itu apa yang terjadi? Saya singkat aja. Tiba-tiba saya boncengan sama teman, naik motor, saya masih ingat itu. Naik motor, berdua, kenceng, arah ke Wonogiri, kecelakaan. Duar, tabrakan. Waktu kecelakaan tabrakan, roh saya dibawa Tuhan, dibawa malaikat ke surga. Disitulah saya ditunjukkan masa depan. Apa yang akan terjadi dari awal hidup saya sampai nanti masa tua saya. Nah, seperti saat ini, saya ini hanya ditunjukkan hidup saya itu dari waktu itu sampai hanya umur 45 ke atas, saya tidak ditunjukkan lagi. Nah, saya hanya ada pendeta gemuk, pendek, jelek. Nah, rambutnya udah putih, ini rambutnya udah putih ini saya. Nah, itu. Nah, ini yang cerita, di situ saya ditunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsa ini. Nah, itu saya suruh kembali. Nah, yaitu pemulihan Indonesia. Bahwa Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Dimulai dari krisis 98. Jadi akan terjadi, anginnya akan datang 2018, 19. Dan badainya itu 2020. Dan pertengahan tahun 2020, tepatnya bulan 6, bulan 7, akan terjadi stagnat ekonomi. Ekonomi akan berhenti.
untuk menuju tahun 2023, awal pemulihan Indonesia. Nah, di situ Tuhan memberi saya pesan khusus. Nah, untuk umat Tuhan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, saudara semua kelola tanah dan beli tanah. Nah, pada waktu saya dipanggil Tuhan ke surga, saya ditunjukkan masa depan Indonesia, apa yang akan terjadi atas Indonesia, yaitu 25 tahun. Indonesia akan dipulihkan Tuhan, tepatnya tahun 2023, bulan Januari, setitik terang akan menyinari Indonesia. Artinya setitik harapan. Setitik apa, saudara? Itu baru setitik harapan. Bersinar. Terbit atas Indonesia. Nah, di situ Tuhan tunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsa itu. Bangsa Indonesia. Bahwa nanti ekonomi, anginnya akan datang 2018, 2019, dan badainya akan berhenti di 2020. Dan pada waktu 2020, ekonomi akan berhenti, stagnat. 2020, tepatnya bulan 6, bulan Juli. Menuju 2023, tempatnya bulan Januari, setitik terang dari Tuhan menyinari bangsa Indonesia. Nah, tahun 2023, setitik terang itu artinya kita adaptasi semua kembali normal, Michael. Iya. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal. Adaptasi kembali normal. Nah, setelah itu, tapi tahun depan kita masuk ke resesi ekonomi, Michael. Iya. Jadi resesi ekonomi sebenarnya itu tahun depan. Nah, tetapi dampak pengaruhnya yang paling kuat itu di kota besar saja. Seperti Jakarta, Bandung, setelah itu Surabaya, Sumatera itu Medan ya, Medan, Makassar, hanya kota-kota besar, Michael. Terus saya tidak bisa khotbah benarnya. Iya. Disuruh khotbah Michael itu minder juga. Nah, tahun 97 itulah pesannya saya sampaikan terus. Karena hanya pesan itu saja supaya umat Tuhan itu siap menghadapi. Dan 2021 saya memberitahu bahwa inflasi akan 5 tahun inflasi. Berapa tahun, saudara? Dan waktu itu saya memberitahu pada jemaat Michael semuanya, di YouTube semuanya, supaya tidak utang bank. Kenapa? Karena kondisi seperti ini, puncaknya nanti 2024. Puncaknya itu 2024. Yang disebut setitik terang datang tahun 2023 adalah kita kembali hidup normal. Yang disebut setitik terang datang tahun 2023 adalah kita kembali hidup normal. Yang disebut setitik terang datang tahun 2023 adalah kita kembali hidup normal. Tahun 2023, keadaan ekonomi dunia gelap atau sulit telah diberitahukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Namun bangsa Indonesia baik-baik saja dan pemerintah telah memberikan subsidi kepada rakyat sebesar 500 triliun rupiah. Ini videonya. Saya mungkin akan berbicara agak berbeda. Karena kita tahu sekarang ini memang dunia baru berada pada posisi yang tidak mudah. Pada keadaan yang sangat sulit sekali. Saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres
bertemu dengan lembaga-lembaga internasional, langsung bos-bosnya, bertemu dengan kepala negara G7 baru saja. Saya tanyakan, sebetulnya dunia ini mau kemana? Beliau-beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Kita bicara dunia dulu. Yang semua negara sekarang ini berada pada keadaan yang tidak mudah. Dari Sekjen, PBB menyampaikan, dari IMF, dari Bank Dunia menyampaikan, bahwa akan ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Dan sekarang sudah mulai satu persatu. Angkanya adalah 9 terlebih dahulu, kemudian 25, kemudian 42. Mereka sudah secara detail mengkalkulasi. Apa yang dikhawatirkan itu betul-betul kita lihat. Dan sekarang ini 320 juta orang di dunia sudah berada pada posisi menderita kelaparan akut dan sebagian sudah mulai kelaparan. Ini saya sampaikan apa adanya. Karena memang posisi pertumbuhan ekonomi semuanya bukan hanya turun tapi anjlok semuanya. Turun semuanya. Singapura, Eropa, Australia, Amerika, semuanya. Pertumbuhan ekonominya turun, tetapi inflasinya naik, harga-harga barang semuanya naik. Inilah kondisi yang sangat, kalau boleh saya sampaikan, dunia sekarang ini sudah pada kondisi yang mengerikan. Amerika yang biasanya kenaikan barang atau inflasi itu hanya berada pada posisi 1%, hari ini sudah berada di 9,1%. Bensin naik sampai 2 kali lipat. Di Eropa juga sama. Karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis langsung melompat bersama-sama. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi yang tidak kecil, 502 triliun rupiah. Yang tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, Thomas. Ya, Pak Daud. Kan saya ngomong bulan Juli supaya berdoa, toh Thomas. Betul, Pak Daud. Sekarang corona naik, Thomas. Iya, Pak Daud. Inflasi naik terus, Thomas. Ya, barang-barang semua naik. Nah, ini analisa pribadi saya, bulan 9, suku bunga BI rate naik. Oh. Itu insting pribadi saya. Iya. Itu bulan 9, Thomas. Iya. Kenapa? Karena suku bunga The Fed kan dinaikkan 75 basis point kan? Iya. Nah, jadi kan bisa itu kan masih suku bunga BI rate naik berapa kan gitu, Thomas. Jadi gini, Thomas. Ya, Pak Daud. Pada waktu resesi ekonomi, jadi resesi ekonominya ini bukan tahun ini, Thomas. Oh, bukan ya. Tahun depan ini, Pak Daud. Ini ya? Baru permulaan. Baru permulaan. The beginning. The beginning. Baru permulaan. The beginning. Apa, Thomas? Baru permulaan, Pak Daud. The beginning, apa Thomas? The beginning. Baru awal dari
Nah, Nah, tahun depan kita masuk resesi ekonominya, Thomas. tahun depan baru permulaan. Masuk resesi Masuk. ekonomi, Thomas. Wah, Pak Daud baru mulai aja sudah begini rasanya, apalagi masuk Pak Daud. Ini analisa saya, Thomas. Ya, analisa Pak Daud. Ini analisa ya Thomas ya. Ya, Tahun depan kita masuk resesi ekonomi karena ada namanya itu tahun politik juga, Thomas. oh. Jadi masuk tahun resesi plus ada tahun politik Pak Daud ya. Suasana pilpres, Thomas. Ya, Pilpres dan juga ada namanya pembayaran utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta kan biasanya setiap tahun ada, Thomas. ya. Gitu, Thomas. Iya Pak Nah, Daud. suku bunga dinaikkan. Nah, kedua adalah ingat, Thomas, impor akan mulai mahal dan naik, Thomas. Kenapa naik, Thomas? Karena impor itu naik. Kenapa, Thomas? Karena harga BBM naik, Thomas. Ya, Kan kalau kita perhatiin kan per barelnya dolar yang APBN Indonesia kan kira-kira kan masih 70, Thomas. $70 per barel kan. ya, Sekarang sudah berapa? $100 lebih kan, Thomas? ya, 100 berapa? Saya enggak kurang jelas, Thomas. ya, Nah, berarti kan naiknya 30%, Thomas. ya. Nah, kalau negara subsidi terus, negaranya yang berat, Thomas. Betul. Negaranya apa, Thomas? Yang berat Pak Daud. Berat, Thomas. Tidak subsidi, rakyatnya yang pusing. Berat. Nah. Jadi karena kalau BBM naik, subsidi dicabut, semua pasti naik, Thomas. Langkah pemerintah itu gimana? Nah, kan gitu, Thomas. Ya, Nah, makanya harus ada namanya ketahanan pangan, Thomas. ya. Nah, dan bunga ini akan naik, prediksi saya sampai 2025. Sampai 2025 Pak Daud ya. Wah. Iya, suku bunga naik, tapi bertahap, pelan-pelan, naik turun dikit, naik lagi gitu loh, Thomas. Ya, Itu sampai 2025. ya. Loh, kenapa sampai 2025? Penjelasan logisnya gimana kan gitu, Thomas? Ya, Karena 2024 itu ada namanya transisi presiden, Thomas. Pergantian presiden ada masa transisi, Thomas. ya, Ada perlu kebijakan, perombakan, perubahan, kan ada secara bertahap, Thomas. betul. Nah, di situ mempengaruhi sekali baik politik maupun strategis untuk bidang ekonomi, Thomas. Ya, Nah, itu nanti ada di 2025. Nah, dan 2026 mulai ekonomi bertahap untuk menuju perbaikan. Dan 2026 mulai ekonomi bertahap untuk menuju perbaikan. Dan 2026 mulai ekonomi bertahap untuk menuju perbaikan. 3. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,01% pada kuartal pertama tahun 2022. Berikut ini beritanya. IMF berkata apa sama Presiden, Thomas? berkata bahwa 2023 Indonesia ada setitik terang. Minggu yang lalu, Managing Directornya IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Ini yang ngomong bukan kita loh ya, Kristalina, Managing Directornya IMF. Titik terang di antara kesuraman ekonomi dunia. Bagus kalau banyak yang menyampaikan seperti itu, sehingga trust kepercayaan global terhadap kita akan semakin baik. Karena memang kita harus hati-hati. Nah, tahun 2023 setitik terang itu artinya kita adaptasi semua kembali normal,
Iya. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal. Adaptasi kembali normal. Nah setelah itu, tapi tahun depan kita masuk ke resesi ekonomi, Michael. Iya. Jadi resesi ekonomi sebenarnya itu tahun depan. Nah, tetapi dampak pengaruhnya yang paling kuat itu di kota besar saja. Seperti Jakarta, Bandung, setelah itu Surabaya, Sumatera itu Medan ya, Medan, Makassar, hanya kota-kota besar, Michael. Terus saya tidak bisa khotbah benarnya. Iya. Disuruh khotbah Michael itu minder juga. Nah, tahun 97 itulah pesannya saya sampaikan terus. Karena hanya pesan itu saja supaya umat Tuhan itu siap menghadapi. Dan 2021 saya memberitahu bahwa inflasi akan 5 tahun inflasi. Berapa tahun saudara? Dan waktu itu saya memberitahu pada jemaat Michael semuanya, di YouTube semuanya, supaya tidak utang bank. Kenapa? Karena kondisi seperti ini, puncaknya nanti 2024. Puncaknya itu 2024. Yang disebut setitik terang datang tahun 2023 adalah kita kembali hidup normal. Yang disebut setitik terang datang tahun 2023 adalah kita kembali hidup normal. Yang disebut setitik terang datang tahun 2023 adalah kita kembali hidup normal. 4. IMF memuji Indonesia sebagai titik terang dan disampaikan dalam pidato Bapak Presiden Joko Widodo. Ini beritanya. IMF berkata apa sama Presiden Thomas? Berkata bahwa 2023 Indonesia ada setitik terang. Minggu yang lalu, Managing Directornya IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Ini yang ngomong bukan kita loh ya. Kristalina, Managing Directornya IMF. Titik terang di antara kesuraman ekonomi dunia. Bagus kalau banyak yang menyampaikan seperti itu. Sehingga trust kepercayaan global terhadap kita akan semakin baik. Karena memang kita harus hati-hati. Nah, tahun 2023 setitik terang itu artinya kita adaptasi semua kembali normal, nih. Iya. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal. Adaptasi kembali normal. Nah setelah itu, tapi tahun depan kita masuk ke resesi ekonomi, Michael. Iya. Jadi resesi ekonomi sebenarnya itu tahun depan. Nah, tetapi dampak pengaruhnya yang paling kuat itu di kota besar saja. Seperti Jakarta, Bandung, setelah itu Surabaya, Sumatera itu Medan ya, Medan, Makassar, hanya kota-kota besar, Michael. Terus saya tidak bisa khotbah benarnya. Iya. Disuruh khotbah Michael itu minder juga. Nah, tahun 97 itulah pesannya saya sampaikan terus. Karena hanya pesan itu saja supaya umat Tuhan itu siap menghadapi. Dan 2021 saya memberitahu bahwa inflasi akan 5 tahun inflasi. Berapa tahun saudara? Dan waktu itu saya memberitahu pada jemaat Michael semuanya, di YouTube semuanya, supaya tidak utang bank. Kenapa? Karena kondisi seperti ini, puncaknya nanti 2024.
puncaknya itu 2024. Yang disebut setitik terang datang tahun 2023 adalah kita kembali hidup normal. Yang disebut setitik terang datang tahun 2023 adalah kita kembali hidup normal. Yang disebut setitik terang datang tahun 2023 adalah kita kembali hidup normal. IMF memuji Indonesia sebagai titik terang dalam kesuraman ekonomi dunia. Karena IMF melihat kekuatan ekonomi Indonesia yang pada tahun 2022 telah menduduki raksasa ekonomi dunia nomor 7 versi IMF berdasarkan produk domestik bruto tahunan. Video Daud Tony yang berjudul 2023 Kehancuran Datang. EV Daud Tony berkata. Dan 2022 saya sudah bicara sama Michael dari tahun 2020 bahwa kita semua akan belajar normal. Sekarang corona ini orang udah tobat masing-masing. Wes karepe, betul enggak? Betul enggak? Hah? Kita kembali apa? Belajar apa? Normal. Dan waktu itu di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun menjadi kasus biasa. Nah, 2021 saya sudah memberitahu mereka juga tentang corona itu, dan saya memberitahu bahwa tahun 2002 karena itu pesan dari tahun 97 sebenarnya. Dan pesan itu ditanam dalam hidup saya. Jadi sebenarnya setiap kali saya ngomong, hanya ngulangi pesan tahun 97. Bahannya itu terus ya Pak ya? Iya. Ya. Lagunya itu, kasetnya baru terus. Terusan saya tidak bisa khotbah benarnya. Iya. Disuruh khotbah Michael itu minder juga. Nah, tahun 97 itulah pesannya saya sampaikan terus. Karena hanya pesan itu saja. Supaya umat Tuhan itu siap menghadapi. Dan 2021 saya memberitahu bahwa inflasi akan 5 tahun inflasi. Berapa tahun saudara? Dan waktu itu saya memberitahu pada jemaat Michael semuanya. Di YouTube semuanya. Supaya tidak utang bank. Kenapa? Karena kondisi seperti ini. Puncaknya nanti 2024. Puncaknya itu 2024. Yang disebut setitik terang datang tahun 2023 adalah kita kembali hidup normal. Apa saudara? Kita kembali hidup apa? Nah, dan tahun 2022 itu saya memberitahu sama Michael 4 bulan yang lalu. Bulan 9 bunga bank BI rate akan naik. Betul nggak Michael? Sekarang udah naik belum Michael? Udah naik belum saudara? Dan perlu kita tahu, tahun depan bunga bank juga naik. Kalau saudara dalam kondisi ekonomi seperti ini, sampai tahun 2024, saudara utang bank, bunga bank. Ingat, utangnya banyak, bunganya tinggi. Setiap hari minum 1 es kopior. Betul? Betul? Dan perlu Michael tahu, ini yang akan membawa yang namanya di 2024 resesi ekonomi yang sebenarnya. Jadi resesi ekonomi ini tahun ini adalah permulaan. Apa Michael? Permulaan. Nah, resesi sebenarnya adalah tahun depan. Kenapa tahun depan? Di situ saya dapat jawabannya. Kalau harga naik, ingat, BBM ini naik, dampaknya itu adalah 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian kira-kira bulan Maret. Pertama,
UMR pasti minta naik. Puji Tuhan buat jemaah, buat orang kan. Yang pengusaha berdoa. Oh iya, jadi ya naik turun lah ya Pak ya. Ya, yang pertama, kalau semua barang naik semua, UMR akan apa? UMR apa? Naik. Kedua, pajak diperketat. Dan pajak juga naik. Betul? Betul? 10% jadi 11%. Penghasilan di atas 5 miliar, 30% jadi 35%. Betul? Betul? Kedua, pajak naik dan diperketat. Makanya yang ngemplang pajak tahun ini bertobat semua. Sebelum dipanggil panggilan pajak. Betul? Diperketat. Pertama UMR nanti akan gelombang untuk naik. Kedua, pajak diperketat. Ketiga, tahun politik. Pilpres. Tahun apa? Politik, pilpres. Dan yang keempat, kondisi dunia. Kondisi dunia inilah bahwa nanti sengaja Ukraina sama Rusia dibikin lama. Nanti harga pangan akan naik 20%. Itu di tahun depan. Terutama yang impor. 20% naik. Dan daya beli masyarakat turun. Akan terjadi stuck. Inflasi tapi stuck, daya beli turun. 6. Ternyata apa yang disampaikan Evi Daud Tony, semuanya telah disampaikan dan ada di media sosial. Salah satunya adalah perang Rusia melawan Ukraina. Dan yang keempat, kondisi dunia. Kondisi dunia inilah bahwa nanti sengaja Ukraina sama Rusia dibikin lama. Nanti harga pangan akan naik 20%. Itu di tahun depan. Terutama yang impor. 20% naik. Dan daya beli masyarakat turun. Akan terjadi stuck. Inflasi tapi stuck, daya beli turun. Kenapa perang Rusia dan Ukraina ini akan cukup lama? Because it's profitable. Rusia setiap harinya dengan harga minyak yang naik dan dia menjual sekarang di bawah harga pasar, untungnya $6 miliar per hari. Cost of war kira-kira berapa? $1 billion. Jadi Rusia profit setiap hari berapa? $5 billion. Indonesia ini harus pintar. Perang juga? Oh bukan. Tapi Rusia kan tawarin ke kita, mau nggak? India udah ngambil nih minyak kita nih, harganya 30% lebih murah dari harga pasar internasional. Kalau buat teman-teman CEO mastermind ambil nggak? Ambil nggak? Pak Jokowi mikirnya sama, ambil. Ada yang nggak setuju karena takut, wah nanti gimana di embargo sama Amerika? Ya biarin aja lah. Kalau kita di embargo, paling kita nggak bisa makan McDonald's kan? Makan Baba Raffi lah. Dan kadang-kadang apa yang kita lihat itu sangat berbeda dari perspektif mungkin geopolitik, mungkin dari segi makroekonomik. Tapi ini memang tantangannya karena Barat ini kan ya mau bagaimanapun juga mereka kontrol teknologi payment. Setiap pengiriman US dollar harus lewat New York. Kenapa kita takut nggak ngambil minyak Rusia? Karena kita takut Swift-nya dimatiin. Swift dimatiin kita nggak ngirim US dollar. Kata Rusia nggak usah takut, bayarnya pakai rubel aja, convert rupiah ke rubel gitu. Nah ini yang teman-teman di sektor keuangan lagi gitu. Kesimpulan.
A. E.V. Daud Tony bohong. E.V. Daud Tony tidak pernah dipanggil Tuhan ke sorga, sebab pesan Tuhan tahun 1997 tentang awal pemulihan Indonesia bulan Januari tahun 2023 tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah Indonesia menjadi raksasa ekonomi dunia nomor 7 pada tahun 2022 menurut IMF. Satu tingkat di atas Inggris. B. Pernyataan E.V. Daud Tony selalu berubah-ubah mengikuti sikon dan berita di media. Sehingga yang katanya telah mendapat pesan khusus dari Tuhan saat dipanggil ke sorga tahun 1997 menjadi kabur dan tidak suci lagi. C. E.V. Daud Tony tidak memahami bahwa angka pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia sebesar 5% itu sudah sangat dahsyat bagi sebuah negara. Inflasi itu terjadi setiap hari sepanjang masa, bukan cuma 5 tahun saja. Anginnya dalam arti keadaan ekonomi Indonesia. Kata E.V. Daud Tony anginnya akan datang di tahun 2018 dan tahun 2019 juga salah besar. Sebab justru di tahun 2018 ekonomi Indonesia tumbuh 5,17% dan tahun 2019 tumbuh 5,05%. D. E.V. Daud Tony tidak memiliki pemahaman bahasa Indonesia yang benar. Sebab kata E.V. Daud Tony, setitik terang akan menyinari Indonesia, artinya setitik harapan, bersinar, terbit atas Indonesia. Itu berarti Indonesia di tahun 2023 masih ada harapan walaupun kecil untuk bisa selamat. Akan berbeda sekali artinya dengan yang dikatakan oleh IMF lewat pidato Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Kalimat ini berarti bahwa Indonesia sudah bisa dijadikan sebagai salah satu penolong atau penyelamat ekonomi dunia secara keseluruhan atau dunia global. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.